Selamat siang, Bu Win. Kami akan mempresentasikan tentang diskusi yang diberikan tugas oleh Bu Win. Yang pertama, bisa dilanjutkan oleh Mbak Nadia. Baik, terima kasih, Mas. Saya mau tanya, bagaimana sih identitasnya Bank Bumi Arta? Ya, saya akan menjawab ya, Pak. Alamat Bank Bumi Arta berada di gedung Bank Bumi Arta, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, nomor 234 sampai 236, Jakarta Pusat. Menurut Annual Report tahun 2022, Bumi Arta, nama perusahaan Bank Bumi Arta Tbk, dan didirikan pada 3 Maret 1967 dengan dasar hukum pendirian yaitu Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 3 Maret 1967 dan dengan bidang usaha yang dijalankan yaitu jasa perbankan. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana status kepemilikan dari Bank Bumi Arter tersebut? PT Takjub Financial Teknologi 33,45%, PT Surya Husada Investment 29,53%, PT Dana Graha Agung 17,72%, PT Budiman Kencana Lestari 10,95% dan masyarakat atau publik 8,35%. Namun, bagaimana dengan modal dasarnya ya, Mas ya? Kalau Eh, modal dasarnya yaitu, saya akan menjawab ya Mbak ya. iya, baik Pak. Monggo. Kalau untuk modal dasarnya yaitu 8 triliun rupiah, 800 atau 8.000 ini. 800 triliun. 800 miliar, 800 miliar rupiah atau 8 juta lembar saham per shares dan modal ditempatkan dan disetor penuh 338.800 miliar atau 3.388 juta lembar saham per share. Hmm, Jadi, Kalau status di Bursa Efek Indonesia itu gimana ya, Mbak? hmm, jadi gini Mas, status di Bursa Efek Indonesia itu saham banknya itu dari Bumi Arta tercatat di Bursa Efek pada 1 Juni 2006 dengan kode saham BNPI. Begitu. Oke, Mbak. Namun bagaimana sih untuk SDM dan jaringan kantor yang dimiliki Bank Bumi Arta? Jadi, saya Saya izin kira menjawab ya Mbak. Saya izin menjawab ya Mas. iya Jadi, ya, Mbak. eh, status jaringan dari kantor yang dimiliki Bumi Arta tersebut, jumlah total karyawannya ada 680 orang, dengan jaringan kantor meliputi 1 kantor pusat, 11 kantor cabang, 15 kantor cabang pembantu, dan 10 kantor fungsional. Gitu. Kalau dalam perjalanan Bang Bumi Arta, apakah ada perubahan ya? Ada Mas, yaitu pada identitas di mana sesuai dengan uraian riwayat singkat, Bank Bumi Arta pernah mengganti nama bank sebanyak 1 kali. Dari semula Bank Bumi Arta Indonesia menjadi Bank Bumi Arta. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 14 September 1992. Eh, jadi, bagaimana dengan kesehatan Bank Bumi Arta itu sendiri, Mbak? Saya akan menjawab ya, Mbak. Kalau Ya. menurut annual report tahun 2022, Bank Bumi Arta menjaga dan meningkatkan tingkat keamanan data dan kepatuhan kesehatan bank dengan mengimplementasikan rektek sesuai dengan kebutuhan bank dan asesmen manajemen dilakukan dengan mempertimbangkan faktor seperti analisis kondisi keuangan maupun non-keuangan. Analisis tersebut tercermin dalam penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan hasil asesmen tidak dapat hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha. Saya akan menambahkan juga ya Mbak, beberapa asumsi yang menjadi pertimbangan Bank Bumi Arta dalam melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha. Antara lain, mungkin yang pertama, kinerja keuangan Bank Bumi Arta mengalami tren perbaikan seiring dengan kondisi perekonomian nasional yang berangsur membaik.
Terus tingkat kesehatan Bank Bumi Arta berada pada peringkat komposit 2 yang mencerminkan kondisi bank secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang ketiga, Good Corporate Governance atau GCG berada pada peringkat 2, menunjukkan bahwa manajemen bank telah melakukan penerapan tata kelola dengan baik. Yang terakhir, permodalan Bank Bumi Arta dengan modal inti mencapai 3,47 juta 400.000 serta rasio permodalan CIR sebesar 59,27% pada akhir tahun 2022. Baik, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Baik. Selanjutnya, kelompok kami akan melanjutkan tentang PT BBR Surya Yuda. Yang pertama, saya akan bertanya, eh, di sini ada yang tahu nggak kalau Bank Perkreditan BBR Surya Yuda? Setauku, BBR Surya Yuda merupakan BBR regional di Jawa Timur, tepatnya di Rejasa, RT 3 RW 3, Madukara, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kalau setahu saya ya Mas, sejarah singkatnya itu BBR Surya Yuda sejak tahun 1992 berdasarkan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia nomor KEP 066/KM titik 13/92 PT BBR Surya Yuda Kencana atau yang biasa disebut BBR Bank Surya Yuda secara konsisten memberdayakan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan menggunakan pendekatan sosial budaya masyarakat kecil yang diintegrasikan dalam pendekatan bisnis. BSY di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada tanggal 12 April 1992 bermula dari modal 120 juta rupiah dengan total pegawai 13 orang. BSY mampu mempertahankan eksistensinya di mata masyarakat sampai dengan sekarang. Menurut yang aku baca, yang mungkin saya tambah ya, menurut yang aku baca dari website resminya, BSY sudah mendapatkan 27 penghargaan, 80 jumlah kantor, dan 1.179 karyawan. Oh iya Mbak Mas, visi misinya apa sih? Nah, kalau visinya menjadi BPR regional di Jawa Tengah dan terkemuka di Indonesia, dan misi pertama menjadi infrastruktur keuangan yang berorientasi pada pengembangan UMKM menuju kesejahteraan bersama rakyat. Kedua, suatu organisasi yang terpusat pada nasabah menawarkan nilai lebih berdasarkan keunggulan pelayanan melalui sumber daya manusia profesional dan teknologi yang mutakhir. Dan yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya dan yang dihormati oleh nasabah, karyawan, pemegang saham, regulator, dan komunitas di mana kami berada. Jadi, produk apa saja yang ditawarkan kepada calon nasabah ya? Setahu saya produk yang ditawarkan itu ada layanan yang diberikan meliputi tabungan, kredit, deposito, dan PPOB, Mbak. Nah, kalau eh, bagaimana dengan kinerjanya selama ini? Jadi, kinerjanya selama ini tuh per Desember 2022 jumlah nasabah sekitar 253.727 orang, asetnya 2,6 triliun, labanya 15,1 miliar, dan tabungannya sebesar 813 miliar, deposito 1,2 triliun, dan kredit 1,9 triliun. Tapi bagaimana sih jaringan kantor yang dimiliki PT BBR Surya Yuda itu? Sebagai upaya meningkatkan pelayanan perbankan kepada seluruh masyarakat, PT BPR Surya Yuda Banjarnegara memiliki 24 kantor cabang, 47 kantor kas, 1 payment point, dan 2 kas keliling, Mbak.
Oh iya Mak, makasih. Jadi bagaimana dengan kesehatan gunung dari PT BPR Surya Yudha tersebut ya? Setahu saya berdasarkan annual report PT BPR Surya Yuda tahun 2022 dan menurut POJK-nya nomor 3 garing POJK titik 03 garing 2022 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran OJK nomor 11 garing SOJK titik 03 garing 2022 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. POJK mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah POJK, TKS, BPR, dan BPRS merupakan penyempurnaan atas SK DI DIR BI nomor 30 garing 12 garing Kep garing Dir tanggal 30 April 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan POJK nomor 20 garing POJK titik 03 garing 2019 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS yang latar belakangi oleh diterbitkannya ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dan tata kelola bagi BPR dan BPRS serta sejalan dengan perubahan paradigma pengaturan menjadi principle based dan pengawasan BPR dan BPRS yang bersifat risk based yang dalam penerapannya disesuaikan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas BPR dan BPRS. Sedangkan SEOJK-nya merupakan ketentuan pelaksana atas POJK penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau Lembaga Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 673. Setahu saya begitu, Mbak. Nah, Iya. saya akan mungkin menambahkan pada POJK ini diatur bahwa penilaian TKS, BPR dan BPRS yang semula menggunakan metode Camel menjadi menggunakan parameter tata kelola, penilaian manajemen risiko, permodalan dan rentabilitas. BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan paling dikit secara semesteran serta peningkatan penilaian tingkat kesehatan waktu dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kondisi tertentu. Hasil penilaian tingkat hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan disampaikan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi OJK Apollo. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sesuai dengan POJK ini mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2022. Oleh karena itu, per 31 Desember 2022, BSY sudah melakukan penilaian TKS dengan metode ini. Rasio tingkat kesehatan BSY secara umum pada predikat sehat, namun ada beberapa rasio yang harus diperhatikan yaitu rasio rentabilitas, di mana perhitungan rasio ROA sebesar 0,75%. Hasil penilaian tidak sehat dikatakan sehat apabila lebih besar dari 1,25%. Perhitungan rasio KAP sebesar 13,21%. Hasil penilaian kurang sehat dikatakan sehat apabila 200%. Untuk meningkatkan rasio yang kurang sehat, BSY harus konsen dalam penanganan kredit bermasalah sehingga untuk kedepannya ROA meningkat. Itu Mbak kalau dari saya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang Bank BPD DIY. Saya akan bertanya terlebih dahulu, apa sih BPD DIY itu? Saya izin jawab ya Mbak.
Jadi PPDDI itu adalah PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikannya pada tanggal 15 Desember 1961 berdasarkan akta notaris oleh RM Surjanto Partaningrat dan sekarang kantor pusatnya berada di Jalan Pelajar nomor 7 Yogyakarta. Nah, saya akan menambahkan, dan menurut annual report tahun 2022, BPDDIY berdiri pada 15 Desember 1961 dengan nama panggilan Bank BPD DIY. Selain itu, bidang usaha yang dijalankan yaitu industri keuangan, perbankan, dan sekarang jumlah pegawainya 994 orang per Desember 2022. Lalu dasar hukum dari pendiriannya itu apa ya? Setahu saya setelah membaca di annual report-nya Bank BPDDIY 2022, dasar hukum pendirinya meliputi yang pertama itu ada Bank BPDDIY didirikan pada tanggal 15 Desember 1961 berdasarkan akte notaris nomor 11 Notaris RM Surjanto Partaningrat. Bank DIY mendapatkan izin usaha berdasarkan pada surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor BUM 9127 garing 2 tanggal 5 Maret 1962. Yang kedua itu sendiri berdasarkan akta notaris nomor 2 tanggal 5 April 2013 dibuat di hadapan notaris Muhammad Agus Hanafi SH